Nah, kita lanjutkan yang teknik pengumpulan data ya. Teknik pengumpulan data. Jadi ini teknik pengumpulan data itu tadi kan sudah umumnya kalau kualitatif itu observasi, wawancara, dokumen. Kenapa ini? Karena sesuai dengan rumusan masalahnya gitu loh. Kuantitatif ini kenapa? Karena sesuai dengan rumusan masalahnya. Nah, rumusan masalah itu merujuk kepada judulnya kan. Nah, jadi itu urut-urutannya gitu ya. Kenapa kok ini? Kenapa? Karena ya mengikuti rumusan masalah gitu ya. Kalau rumusan masalahnya bertanya tentang bagaimana kemampuan kitabah gitu ya, itu kan bertanya tentang prestasi, tentang nilai. Prestasi itu berarti kan nilai. Nilainya berapa sih? 7, 8, 9 gitu. Itu kan menunjukkan kemampuan. Ya. Maka untuk bisa menjawab, oh kemampuannya tinggi, sedang, rendah, kemampuan siswanya diketahui ada yang 7, ada yang 8, dan 9, itu dari mana? Cara mendapatkan data itu gimana ya? Tes kan gitu. Ini. Atau dokumentasi dari mana? Dari nilai rapot gitu ya. Ya, nilai rapot kan tes juga ya. Itu. Atau kalau pertanyaannya misalnya atau judulnya hubungan antara motivasi dengan kemampuan dengan prestasi bahasa Arab. Nah, gitu ya. Nah, rumusan masalahnya kan bagaimana motivasi, bagaimana prestasi, apakah terdapat hubungan kan gitu ya. Nah, bagaimana motivasi kan kita nanti menggunakan angket. Kenapa? Karena nanti kemunculkan jawabannya. Bagaimana motivasi siswa dalam belajar bahasa Arab? Oh, motivasinya sedang, tinggi, rendah. Kita dapat data dari mana itu? Ya angket gitu ya. Angket. Untuk menjawab itu kan kita dapat data dari angket. Maka ya pakai angket. Nah, kalau bagaimana kemampuan kita banyak, ya kita pakai tes kan gitu. Sama dengan kalau kualitatif ya. Kualitatif misalnya pembelajaran kalam dengan metode langsung tadi itu kan. Nah, rumusan masalahnya kan bagaimana implementasi atau bagaimana langkah-langkah pembelajaran kalam dengan metode langsung. Nah, kan jawaban kira-kiranya kan begini, langkah-langkahnya adalah dengan atau implementasi pembelajaran kalam itu berjalan dengan menggunakan apa? Dengan A, B, C, dan seterusnya misalnya begitu ya. Nah, jawaban itu didapat dari mana? Itu bisa wawancara, bisa observasi kan gitu ya. Untuk menjawabkan data itu, untuk mendapatkan jawaban itu, ya data yang terkait dengan jawaban itu. Ya. Nah, kemudian rumusan masalah yang kedua, apa kelebihan dan kekurangan? Nah, ini kan kita wawancara. Ya. Kita tanya kepada gurunya, kepada muridnya, atau rumus masalah yang kedua itu apa hambatannya? Hambatannya kan kita juga wawancara. Nah, cuman dari wawancara ini perlu di cross check dengan observasi, sehingga nanti dalam teknik pengumpulan data disebutkan menggunakan observasi ya. Nah, dalam hal ini yang observasi adalah kegiatan pembelajaran kalam dengan metode langsung ya, atau observasi digunakan untuk hal ini untuk mendapatkan data yang terkait dengan implementasi pembelajaran kalam dengan metode langsung. Kemudian teknik yang kedua wawancara dilakukan kepada siapa saja ya. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan kepala sekolah atau dengan wakil kurikulum atau dengan guru bahasa Arab, dengan siswa ya.
wawancara dengan guru untuk mendapatkan data yang terkait dengan hambatan-hambatan terkait dengan pengajaran, ya. Wawancara dengan siswa dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan data tentang kesulitan belajar, nah, misalnya begitu, ya. Dan dokumentasi, ya. Kalau memang itu diperlukan, memang umumnya kalau kual itu ya ini pasti tiga ini ya. Dokumentasi itu ya bukan berupa foto bukan ya, seperti ya, foto itu bukan, maksudnya dokumentasi itu bukan itu, tapi data yang berupa paper, data yang berupa dokumen, misalnya jadwal pelajaran atau RPP atau hasil penilaian, rapot, itu dokumen kan. Nah, itu ya. Nah, ini contoh yang tadi? Lingkungan bahasa ya, lingkungan bahasa. Jadi menggunakan wawancara dokumentasi. Wawancara ya memang biasanya diuraikan wawancara itu apa? Secara teoritis ya, yang dimaksud wawancara adalah apa? Ini ada rujukannya. Wawancara adalah ini merujuk kepada buku ya pengertiannya. Nah, disebutkan wawancara digunakan untuk mendapatkan informasi. Nah, jadi harus begitu. Tidak boleh hanya wawancara adalah status, nggak boleh. Proposal sudah harus menyebutkan wawancaranya dengan siapa, ya, dan untuk mendapatkan data tentang apa. Nah, ada juga yang disebutkan di sini dirinci wawancara terstruktur misalnya, ya boleh saja, ya. Itu. Nah, ini kan yang diwawancara adalah pimpinan, pembimbing, pengurus, ya. Nah, jadi harus menyebutkan siapa yang diwawancarai dan untuk mendapatkan data apa gitu ya. Nah, kemudian observasi ini ya, observasi adalah, nah ini kan teorinya gitu ya. Ada rujukannya gitu ya, ada rujukannya di sini. Nah, boleh juga disebutkan di sini jenisnya adalah non partisipan. Nah, boleh saja ya. Nah, itu nanti merujuk kepada teori ya. Dilihat macam-macam observasi itu apa ya. Non partisipan, tidak terlibat hanya sebagai pengamat gitu ya. Nah, dalam hal ini yang diobservasi adalah hal-hal yang terjadi, aktivitas yang terjadi di lingkungan. Nah, begitu harus disebutkan yang diobservasinya apa ya. Nah, kemudian dokumentasi. Nah, disebutkan dokumentasi adalah begini. Ini secara teoritis ya. Nah, dokumentasi digunakan untuk mendapatkan data informasi terkait profil sekolah. Nah, kan gitu ya. Dan lingkungan bahasa yang ada. Ya, berupa foto-foto dan bahasa lah begitu, ya. Profil sekolah. Nah, itu. Nah, jadi itu contohnya ya. Contoh teknik pengumpulan data. Nah, ini yang kualitatif ya. Coba ini yang lapangan ya. Coba kita cari yang kepustakaan ya. Yang kepustakaan. Nah, ini ya. Ini variasi soal tadi ya. Soal istimak tadi ya. Nah, ini data ya. Data dan sumber data ya. Ini baru menjelaskan terkait dengan secara teoritis data adalah tapi ini sebetulnya data ini adalah berupa soal evaluasi yang ada di RPP. Kan memang menganalisis macam-macam soal kan gitu ya. Maka data utamanya ya berupa ini, soal-soal gitu kan. Ya. Kemudian sumber data ini subjek ya boleh saja, tapi yang utama tadi kan itu tadi ya. Nah, teknik pengumpulan data ini yang kita kesini. Nah, karena ini kepustakaan, maka ya dokumentasi yang dipakai gitu ya.
dokumentasi. Ya, di mana peneliti menjadi benda-benda tertulis seperti buku lah. Ini tadi yang diteliti kan apa? RPP. RPP itu kan berarti buku gitu ya, dokumen gitu ya. Nah, kenapa dokumentasi? Karena mengambil data berupa dokumentasi, yaitu soal evaluasi aspek mendengarkan dalam RPP. Ya, untuk mendapatkan data itu. Ya, nah, itu ya. Jadi kalau kepustakaan ya pasti dokumentasi itu ya. Nah, jadi ini kan, coba rumusan masalahnya apa ini? Rumusan masalahnya itu kan, nah ini ya. Nah ini. Bagaimanakah variasi soal? Nah ini kan ingin tahu soal-soal istimewa berdasarkan tingkatan kognitif itu gimana. Nah, kenapa kok muncul ini? Ya karena dia ngerti, peneliti ini tahu ya tentang evaluasi itu ada yang tingkatnya apa, memahami, menganalisis gitu ya, dan macam-macam itu kan. Nah, sehingga dia bikin seperti ini. Karena itu kan peneliti harus menguasai secara teoritis gitu ya. Ini berarti secara teoritis terkait dengan aspek mendengarkan dan terkait dengan tingkatan ya evaluasi. Nah, coba ini kan, ini pertanyaannya, jawabannya ya nanti begini, mesti variasinya terdiri dari A, B, C, D, sekian banyak, sekian banyak, sekian banyak. Nah, untuk mendapatkan jawaban itu gimana caranya? Ya kita teliti RPP-nya. Ya. Nah, karena RPP ini adalah dokumen ya berupa apa? Buku kan gitu ya, berupa kertas-kertas itu ya, maka ya ini namanya dokumentasi kan itu. Ya. Mana tadi? Nah, ini kan kesimpulan ya. Berdasarkan hasil listing variasi soal, simpulkan bahwa soal istimewa ya mendengar bahasa Jawa yang ada di RPP ya yang digunakan se-Kecamatan Pati ada 8 data, 120 soal. Ya. Ada 5 tingkatan, yaitu ingatan, pemahaman, aplikasi. Ya, itu dari mana? Ya, sesuai dengan taksonomi Bloom gitu ya. Sesuai dengan teori Bloom, ini yang dipakai, ini yang nanti dipakai teorinya gitu ya. Ya, ini yang saya maksud itu ya. Yang saya maksud teori kemudian digunakan untuk menganalisis data. Ya. Itu. Nah, akhirnya muncul seperti ini, ya. Nah, jadi ada tingkat pemahaman, ingatan, analisis, aplikasi dan sebagainya. Nah, ini gimana cara mendapatkan ini kan dari meneliti RPP-nya. Berarti itu dokumen ini tidak meneliti tentang pelaksanaan tes, tidak kan? Di kelas tidak. Wawancara kepada guru enggak, karena pertanyaannya cuman bagaimana variasinya. Oh, pemahaman sekian, analisis sekian gitu. Tidak menanyakan apa problematika atau kesulitan penyusunan soal istimewa. Enggak. Kalau pertanyaannya seperti itu pasti wawancara. Nah, ini kan tidak ada pertanyaan itu. Nah, begitu ya. Ya, itu yang terkait dengan apa? Teknik pengumpulan data ya. Jadi ini kembali ke sini ya. Ada kualitatif, ada kuantitatif ya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Setelah ini kita akan menjelaskan tentang analisis data ya. Oke, kita break sejenak. Setelah itu kita lanjutkan. Jangan kemana-mana.